Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safran Ramadhani, Stambuk 141 2018 0307. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang saya kerjakan yang bertema faktor determinan terhadap kejadian insomnia mahasiswa FKM UMI 2018. Yang pertama, outline, yaitu pendahuluan, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Dan yang keempat, manfaat penelitian. Dan adapun tinjauan pustaka, kerangka konsep, metode penelitian. Dan adapun yang kedua, tinjauan pustaka, terbagi atas tiga. Yang pertama, tinjauan tentang insomnia, tinjauan tentang stres, tinjauan tentang gadget. Dan yang ketiga, kerangka konsep, terbagi atas 4. Yang pertama, kerangka teori, yang kedua, kerangka konsep, yang ketiga, definisi operasional dan kriteria objektif, dan yang keempat, hipotesis. Dan adapun yang keempat, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian, yang kedua, lokasi dan waktu penelitian, yang ketiga, populasi dan sampel, yang keempat, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, dan yang kelima, penyajian data. Adapun pendahuluan latar belakang masalah, terbagi atas 2. Yang pertama, global, kejadian insomnia di seluruh dunia mencapai 67% dari 1.508 orang di Asia Tenggara, dan 7,3% insomnia terjadi pada mahasiswa, menurut National Sleep Foundation tahun 2018. Dan adapun dari Indonesia, angka prevalensi insomnia sekitar 67%, sedangkan sebanyak 55,8% insomnia ringan dan 23,3% mengalami insomnia sedang. Swastri tahun 2018. Dan adapun rumusan masalah, faktor determinan terhadap kejadian insomnia pada mahasiswa FKM UMI 2018. Tujuan penelitiannya pun terbagi atas 2. Yang pertama, tujuan umum, untuk mengetahui determinan kejadian insomnia pada mahasiswa FKM UMI 2018. Dan adapun tujuan khusus, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penggunaan gadget terhadap kejadian insomnia pada mahasiswa FKM UMI 2018. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh stres terhadap kejadian insomnia pada mahasiswa FKM UMI 2018. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, manfaat praktis. Sebagai wahana bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan dan memperdalam wawasan ilmiah tentang pengaruh gadget dan stres terhadap insomnia pada mahasiswa. Dan yang kedua, manfaat institusi. Hasil penelitian ini merupakan sumber informasi yang penting bagi perguruan tinggi dalam rangka menemukan arah kebijakan dalam mengurangi kejadian insomnia pada mahasiswa. Dan yang ketiga, manfaat ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan kesehatan, dan menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya, serta referensi bagi para mahasiswa untuk lebih memperhatikan pola tidurnya. Dan adapun tinjauan pustaka, terbagi atas 3. Yang pertama, tinjauan umum tentang insomnia, dan yang kedua, tinjauan umum tentang stres, dan yang ketiga, tinjauan umum mengenai gadget. Adapun kerangka teori, yang terdiri dari jenis-jenis stres, dampak stres, fisiologi, sistem reproduksi, psikologi, gangguan lainnya, dan faktor stres, yang terbagi lagi atas akut, kronik, ringan, sedang, dan berat, yang berpengaruh gadget dan stres terhadap kejadian insomnia, yang penyebabnya dari penyebab penggunaan gadget, faktor penggunaan gadget, dan dampak gadget, yang berasal juga dari tidur.
Dan adapun fungsi tidur, restorasi dan homeostatis. Dan adapun tahap-tahap tidur, rapid movement, kerangka teori, modifikasi kerangka preset dalam Grand, Lawrence, dan Marshall. Dan adapun kerangka konsep terbagi atas 3, yaitu karakteristik usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pengetahuan. Dan yang kedua lingkungan, individu, organisasi, dan yang ketiga gaya hidup yang berpengaruh gadget dan stres terhadap kejadian insomnia. Definisi operasional dan kriteria objektif. Adapun variabel penelitian insomnia, definisi operasional insomnia adalah kondisi yang menggambarkan di mana seseorang kesulitan untuk tidur. Kondisi ini bisa meliputi kesulitan tidur, masalah tidur, sering terbangun di malam hari, dan bangun terlalu pagi. Kriteria objektifnya sedang jika nilai skor di bawah 16, dan berat jika nilai skor di atas 17. Dan adapun stres, variabel penelitian. Dan dari definisi operasional, stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak berbahaya atau sulit. Stres membuat tubuh untuk memproduksi hormon adrenalin yang berfungsi untuk mempertahankan diri, atau stres merupakan bagian dari kehidupan manusia. Dan adapun kriteria objektif, stres sedang jika dinilai skor di bawah 25, sedangkan stres berat jika dinilai skor di atas 26. Reliabilitas dan validitas penelitian dari DAS sudah teruji. Dan adapun variabel penelitian gadget. Definisi operasionalnya ialah gadget adalah sebuah perangkat atau sebuah alat elektronik yang mempunyai ukuran relatif kecil. Gadget ini mempunyai fungsi khusus dan juga terbilang sangat praktis untuk digunakan. Dan adapun kriteria objektif, di bawah dari nilai min tidak berisiko, di atas min berisiko. Adapun hipotesis yang pertama, ada pengaruh gadget terhadap kejadian insomnia pada mahasiswa FKM UMI 2018. Dan yang kedua, ada pengaruh stres terhadap kejadian insomnia pada mahasiswa FKM UMI 2018. Dan adapun jenis penelitian cross-sectional dan lokasi dan waktu penelitian, seperti lokasi. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia, dan berwaktu penelitian ini dilaksanakan pada September 2021 sampai dengan November 2021. Dan adapun populasi dan sampel, seperti populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi kesehatan masyarakat Universitas Muslim Indonesia angkatan 2018 sebanyak 286 orang. Sedangkan sampelnya itu 164 sampel random sampling. Dan adapun pengumpulan data terbagi 2, yaitu data primer seperti metode angket atau kuesioner, dan data sekunder seperti data sekunder yang diperoleh dari petugas akademik di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia guna mengetahui jumlah mahasiswa semester 6 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Dan adapun pengolahan dan analisis data terbagi atas 2, yaitu pengolahan data menggunakan SPSS dan analisis data, analisis univariat dan bivariat. Dan adapun penyajian data biasa seperti tabel dan narasi. Mungkin hanya itu dari saya. Syukron. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.